Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum, mengenai dasar hukum KPU, kewenangan KPU, tugas dan fungsi pokok KPU, prosedur-prosedur rutin yang dijalankan oleh KPU, dan sifat organisasi yang khas dari KPU itu sendiri. Sebelum kami lanjut ke tahap penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Wulan Febia Dewi dengan NIM 2004551039. Perkenalkan, nama saya Katarina Nimade Sarintarigan dengan NIM 2004551031. Perkenalkan, saya Gusti Eudadi Kinandani dengan NIM 20045511032. Perkenalkan, nama saya Niwayan Diniari dengan NIM 2004551037. Perkenalkan, nama saya Idewa Yukrisma Rinanda dengan NIM 20045511038. Perkenalkan, nama saya Nikade Ewi Natalia dengan NIM 2004551042. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katarina Nimade Sarintarigan dengan NIM 2004551031. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan KPU. Kepanjangan dari KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu. Teman-teman tahu tidak, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk setelah pemilu demokratis masa reformasi tahun 1998. KPU yang pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 16 tahun 1999 dari tahun 1999 sampai 2001 dengan 53 anggota dan dilantik oleh Presiden B.J. Habibie. KPU yang kedua dari tahun 2001 sampai tahun 2007 yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2001 dengan 11 orang anggota dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid. KPU yang ketiga dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2012 dan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 101/P/2007 yang berisi 7 orang anggota. Nah teman-teman, dasar hukum pembentukan lembaga KPU ini adalah Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Untuk itu, saya langsung masuk ke dalam Undang-Undang Penyelenggaranya ya. Sebelumnya, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun tepat setelah 3 tahun berakhirnya pemilu tahun 2004, ada keinginan dari pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilu, dan KPU sebagai lembaga penyelenggaranya dituntut untuk independen dan non-partisan. Nah, jadi akhirnya DPR RI bersama dengan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Isinya adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini mengatur tentang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan juga Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Undang-undang ini juga mengatur tentang kedudukan panitia pemilihan yang meliputi yang pertama ada PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan, yang kedua ada PPS atau Panitia Pemungutan Suara, yang ketiga ada KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang keempat ada PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri,
Yang kelima ada KPPSLN atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Teman-teman, untuk jumlah anggota KPU di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan ada 11 orang anggota. Namun ingat ya teman-teman, sekarang sudah berubah menjadi 7 orang anggota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini menyatakan untuk keterwakilan perempuan terdiri sekurang-kurangnya 30%. Dan untuk masa keanggotaan KPU sendiri adalah 5 tahun yang dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji. Teman-teman, kita sudah masuk pada ujung materi. Sekarang kita akan mendengarkan tentang kewenangan KPU yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kewenangan dari KPU. Jadi setelah kita mengetahui dasar hukum terbentuknya KPU, kita akan membahas mengenai apa saja wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada pasal 22 huruf E dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum itu merupakan suatu lembaga atau organisasi penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas berjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang dimana penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yaitu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Dan untuk anggota peserta atau pemilih yang dapat memilih anggota dewan dan presiden serta wakil presiden ini adalah berasal dari partai politik yang telah disesuaikan dan ditetapkan oleh suatu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi, dari sana kita bisa mengetahui bahwa KPU merupakan suatu organisasi atau lembaga yang bersifat tetap, nasional, dan juga mandiri. Nah, penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang nantinya bisa mengantarkan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita Indonesia merupakan negara demokrasi, jadi salah satu wujud dari penerapan demokrasi itu adalah dengan dilaksanakannya pemilu atau pilkada tersebut. Dan dimana untuk terselenggaranya pemilu yang lancar dan tertib, maka dibentuklah KPU ini. Nah, berbicara mengenai kewenangan dari KPU, teman-teman tahu tidak bahwa kewenangan KPU tersebut sudah diatur dan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 13 mengenai kewenangan dari KPU. Jadi yang pertama, KPU itu memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara kerja KPU. Yang di sini berarti dia itu memiliki kewenangan untuk membentuk badan-badannya seperti KPU tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kemudian ada PPS atau panitia pemungutan suara, dan masih banyak yang lainnya. Jadi selain itu, KPU di sini juga memiliki kewenangan untuk membentuk tata cara lain seperti tata cara melakukan kampanye, tata cara melakukan pilkada, tata cara pemungutan suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat peserta pemilu. Jadi KPU di sinilah yang nantinya akan mendata serta menyeleksi siapa saja warga negara yang sudah bisa masuk ke kategori ataupun sudah bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Jadi ada beberapa syaratnya, yaitu seperti haknya itu sudah terdata atau nama dan datanya dia sudah terdata sehingga dia bisa melaksanakan pemilihan umum. Kemudian merupakan warga negara asli Indonesia, yang dimana di sini berarti dia memiliki kewarganegaraan penuh terhadap Indonesia. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani, artinya orang tersebut dalam keadaan sehat atau tidak sedang menderita lupa ingatan dan lain sebagainya. Kemudian telah berusia 17 tahun atau telah menikah meskipun belum berusia 17 tahun, yang dimana ini dibuktikan dengan adanya KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, kemudian merujuk pada kewenangan selanjutnya, KPU di sini juga memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, yang dimana di sini telah dibandingkan oleh hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ada di KPU provinsi untuk pemilihan anggota DPR serta presiden dan wakil presiden, dan untuk hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu DPD itu KPU akan mengeluarkan surat tambahan, yaitu bisa berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara. Nah, kemudian selanjutnya KPU juga memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi nantinya calon presiden dan wakil presiden ini nanti akan diseleksi dan juga akan didata dulu terlebih dahulu oleh KPU sebelum menjadi pasangan calon dalam pilkada. Nah, kewenangan selanjutnya, KPU di sini juga memiliki kewenangan untuk memberikan atau menetapkan standar distribusi dan pendanaan dari perlengkapan. Jadi nanti KPU yang akan menyiapkan tentang perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan selama penyelenggaraan pemilu.
Selanjutnya yaitu KPU di sini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atau membina serta mengangkat dan memberhentikan siapa saja anggota dari KPU tersebut, baik itu KPU tingkat provinsi, kabupaten atau kota, PPS sampai Sekretaris Jenderal KPU yang dimana telah terbukti melakukan tindakan kecurangan misalkan atau tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pemilu tersebut. Dan tentunya, keputusan ini telah disetujui atau disepakati oleh Banwaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, baik Banwaslu tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kewenangan selanjutnya, KPU di sini memiliki kewenangan untuk mendirikan kantor akuntan publik yang akan digunakan untuk mengaudit dana kampanye atau digunakan untuk melaporkan hasil sumbangan kampanye tersebut. Yang tentunya sumbangan kampanye ini akan digunakan untuk mempersiapkan pemilihan umum. Nah, jadi teman-teman, selain dari kewenangan KPU yang ada di sana, juga ada dasar hukum lainnya yang menjelaskan, yaitu pasal 11 Undang-Undang Dasar Nomor 3 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa selain kewenangannya yang disebutkan tadi, KPU juga memiliki kewenangan lain, yaitu kewenangannya adalah setelah 3 tahun penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan, KPU yaitu memiliki wewenang untuk mengadakan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilu. Jadi, KPU itu nantinya akan mengevaluasi lagi atau memberikan dan melihat dari segi mana apakah sistem pemilu yang dilaksanakan 3 tahun lalu itu efektif atau kurang bermanfaat atau mencari tingkat kelemahan dan kekurangannya agar nantinya sistem selanjutnya dalam pemilihan umum bisa lebih disempurnakan. Jadi seperti itulah wewenang dari KPU. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum, Komisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam melaksanakan pemilihan umum mempunyai tugas sebagai: yang pertama, merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum; yang kedua, menerima, meneliti, dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum; ketiga, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilu mulai dari tingkat pusat sampai dengan tempat pemungutan suara atau TPS. Yang keempat, menetapkan jumlah anggota DPR, DPRD 1, dan DPRD 2 untuk setiap tempat pemilihan. Kelima, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memimpin tahapan pemilihan umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pokok KPU. Yang pertama adalah membantu penyusunan program dan anggaran pemilu. Yang kedua, memberikan pelayanan teknis pemilu. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu. Yang keempat adalah membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU. Yang kelima adalah membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu. Yang keenam adalah membantu pelayanan, pemberian informasi pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Yang ketujuh adalah membantu pengelolaan data dan informasi pemilu. Yang kedelapan adalah membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa yang diperlukan pada saat pemilu. Yang kesembilan adalah membantu penyusunan kerjasama antar lembaga. Yang terakhir, yaitu nomor 10, yaitu adalah membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggungjawaban KPU. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur rutin dalam Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam menerapkan prosedur kerja, terdapat SOP, di mana SOP adalah suatu pedoman yang mengatur tahapan suatu proses untuk prosedur pekerjaan tertentu yang bersifat rutin, tetap, tidak berubah-ubah, dan dituangkan menjadi suatu dokumen
yaitu dokumen tertulis yang dapat diakses oleh setiap karyawan yang dijadikan standar untuk pelaksanaan prosedur kerja. Adapun prosedur rutin dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, yaitu penelitian administrasi, penyampaian hasil penelitian administrasi, perbaikan administrasi, penelitian administrasi hasil perbaikan, dan penyampaian hasil penelitian administrasi hasil perbaikan. Sistem pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang meliputi asas pemilu, yaitu jujur, adil, langsung, bebas, umum, dan rahasia. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan dengan sistem proporsional dan sel-sel daftar. Daerah pemilihan adalah daerah tingkat 1. Badan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat atau Komisi Pemilihan Umum sampai dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPS yang bersifat independen atau mandiri. Dan untuk mengawasi pemilu dibentuk suatu panitia, yaitu panitia pengawas yang bersifat bebas dan murni. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yaitu pendaftaran dan penelitian politik peserta pemilu serta penentuan nomor urutnya. Pendaftaran pemilih dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan bukti-bukti lainnya yang sah. Pencalonan anggota, baik itu DPR 1 ataupun DPR 2, melalui persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon, antara lain adalah mengisi suatu formulir, yaitu formulir daftar kekayaan pribadi dan formulir lainnya. Setelah itu, dilakukan kampanye pemilihan umum. Dan pemungutan suara perhitungan suara dilakukan di TPS. Dan pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, baik itu DPR 1 ataupun DPR 2. Sifat Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat itu merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat guna untuk menghasilkan suatu pemerintahan negara yang demokratis, tentunya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut yakni untuk memenuhi tuntunan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, serta perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara menjadi kompleksitas nasional menurut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional ini artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum itu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bersifat tetap. Sifat tetap itu menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu memiliki sifat mandiri, yakni menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Baik,
Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.